Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Will, salah satu instruktur kalian di XM. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas sedikit tentang pertanyaan oleh teman-teman itu sendiri. Ya, ada beberapa pertanyaan dan saya memilih, ada pertanyaan seperti ini nih. Pak Will, begitu banyak metode trading yang diajarkan oleh para mentor, ya mungkin mentornya berbeda-beda. Nah, pertanyaan seperti ini nih, hal apa saja sih yang kita perlu pelajari sebelum kita menggunakan metode tersebut dari seorang mentor? Ya, nah cukup menarik teman-teman. Memang kita tahu bahwa di Indonesia pasti banyak mentor ya. Pasti banyak mentor. Ada mentor si A mengajarkan ini, ada mentor si B mengajarkan ini, mentor si C mengajarkan ini, mentor si D mengajarkan ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memilih seorang mentor ya, kita bisa melihat setiap para mentor-mentor tersebut mengajarkan apa saja ya. Dan kita bisa mempelajari, melihat bagaimana logika mereka bermain di dalam di dunia forex industri seperti apa. Nah, tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri ya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu forex. Ya. Bagaimana forex ini bergerak? Bagaimana forex industri ini terbentuk dan bagaimana orang bisa menghasilkan di dunia forex, dan bagaimana cara forex ini bekerja, seperti apa forex ini bekerja, bagaimana orang bisa menghasilkan duit di sini, dan bagaimana orang bisa kalah di sini secara garis besar ya. Secara garis besar adalah logikanya di balik forex itu seperti apa, kenapa ada MetaTrader, kenapa ada platform ini, kenapa ada platform yang lainnya, kenapa ada broker, kenapa ada liquid provider ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti cara kerjanya seperti apa. Terlepas daripada kita mengerti bagaimana teknikal yang diajarin oleh para mentor-mentor, kita harus mengerti logika di balik sebuah forex industri ini seperti apa ya. Setelah kita sudah mengenali dan memahami, understand the fundamental of forex itu sendiri ya, bagaimana candle ini bisa bergerak, kenapa ada niche ini bisa bergerak, bagaimana sebuah negara ini bisa memberikan efek yang sangat besar untuk pergerakan sebuah mata uang. Kita harus benar-benar mengerti dan pahami bahwa dunia forex ini bukan hanya sekedar buy and sell aja. Nah, ketika kita sudah menemukan mentor-mentor yang mungkin lihai pada bidangnya sendiri, mungkin lihai di bagian daripada tekniknya sendiri, ya kita melihat seberapa konsisten seorang mentor tersebut menggunakan teknik-teknik tersebut. Apakah masuk ke logika? Jangan kita hanya melihat dengan caranya tersendiri ketika mereka bermain dengan indikator MA atau indikator lain-lainnya, dan mereka sudah bisa memberikan hasil, tapi seberapa konsisten, seberapa logika itu masuk di kepala kita masing-masing. Namun semua ini kembali lagi kepada kita. Ketika kita sudah bisa memahami bahwa sebuah metode tersebut itu masuk logika dan chance-nya itu lebih besar, silakan kalian pelajari. Seiring waktu berjalan, janganlah kita berpatokan kepada teknik tersebut, tapi ketika ada informasi-informasi yang lebih bagus, lebih penting, dan lebih baik untuk ke depan, tidak ada salahnya untuk kita mempelajarinya. Saya pribadi dari awal hingga sampai sekarang, saya tetap aja belajar ketika ada metode terbaru. Misalnya ada metode kemarin kita pernah bahas change of structure, change of character, terus break of support segala macam. Mereka bermain dengan 1:5 atau 1:7 RR menggunakan supply and demand. Saya mempelajari teknik tersebut apakah masuk logika. Logika itu seperti logika yang saya maksud itu adalah pengertian saya secara logika dari overall semua dari forex industry itu apakah benar-benar masuk akal. Ketika mereka menggunakan teknik tersebut, apakah benar-benar bisa masuk akal buat saya dan bisa dipakai untuk kedepannya. Karena saya percaya setiap orang yang menggunakan metode terbaru, mereka pasti melakukan research yang cukup panjang dan mereka melakukan backtesting yang cukup bagus. Ya, makanya mereka berani menggunakan sebuah metode baru gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita ingin belajar, pastinya begitu banyak mentor, kalian hanya mempelajari, tidak perlu bayar mahal-mahal, tidak perlu namanya menghabiskan banyak duit untuk mempelajari sebuah metode, karena saya percaya di internet kalian bisa menemukan begitu banyak materi-materi yang free, bahkan kalian bisa belajar lagi dengan
dengan fasilitas-fasilitas yang ada, yang gratis di internet, supaya kalian benar-benar bisa mengerti dulu sebelum kalian benar-benar belajar kepada mentor tersebut. Pastikan kita harus selalu melakukan own research supaya kita bisa menghemat biaya yang pastinya buat teman-teman yang baru belajar trading, dan kalian bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi itu dengan research sendiri dan memilih siapa mentor yang kira-kira buat teman-teman itu valid dan confirm buat Anda pribadi. Oke? Itu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media di XM. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.